Baik pemirsa ACTV, di segmen terakhir ini beberapa menit lagi acara ini sudah selesai. Abi kalau mau bertanya, tanya yang singkat ya. Begini Ustaz kan. Bolehkah kita berdoa biar kita kerja berjamaah ataupun sendirian kan? Kita berdoa kan selalu kita angkat tangan. Ini bagaimana kalau kita berdoa tanpa mengangkat tangan ke atas? Iya, baik. Baik pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, saya sudah pelajari tentang angkat tangan ini ya. Kalau berdoa sendiri-sendiri itu lebih baik tidak usah angkat tangan. Tapi kalau kita berdoa rame-rame itu boleh kita angkat tangan. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Rupanya tidak angkat tangan itu lebih baik. Gitu kan. Tapi sudah populer dalam masyarakat kita kalau berdoa angkat tangan. Jangan. Apalagi yang tukang berdoa itu tengku, diumumkan dulu, mari kita menadahkan tangan. Jadi semua menadahkan tangan. Padahal tidak ya. Rasulullah hanya mengangkat tangan ketika berdoa salat istisqa, minta hujan. Salat lain tidak mengangkat tangan. Nah, gitu. Kemudian meraup wajah di akhirnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu juga tidak ada dasarnya. Tapi sudah sering. Yang paling gawat lagi, ya. Khatib berdoa di atas mimbar juga angkat tangan. Itu tidak boleh. Khatib tidak boleh. Jamaah bagaimana? Tidak boleh juga. Tapi sekarang juga orang mengangkat tangan. Ketika khatib membaca doa, sudah angkat tangan. Amin, amin, amin. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada sunnah. Ya. Tapi saya pribadi nggak suka membesar-besarkan ini. Nanti ada orang yang nggak senang sama kita. Banyak orang ibadah sekarang bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan lazim. Kebiasaan. Jadi kembalilah kepada dalil. Ya. Kembalilah kepada dalil. Kita ibadah kalau ada ayat dan hadis, ijma' dan qiyas, itu yang kita ambil. Kita ini mazhab Syafi'i ya. Jangan sampai praktek ibadah kita itu bertentangan dengan Syafi'i. Itu yang kita harapkan ya. Baik pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, waktu tinggal beberapa menit lagi. Sangat menarik hari ini. Kita harapkan kepada kaum muslimin di Aceh ini supaya meningkatkan doa di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia, di bulan yang kalau diibaratkan oleh seorang ulama besar Aceh namanya Profesor Dr. Hasbi Asidiki di dalam kitabnya Pedoman Puasa ya. Bulan Ramadan ini ibarat tanah yang subur. Ibarat tanah yang subur. Di tanah subur itu kalau kita tanam benih itu insya Allah akan tumbuh. Tapi kalau kita di luar bulan Ramadan itu bukan tanah subur. Kalau kita tanam benih mungkin akan mati benih-benih itu kecuali kita siram juga. Tapi bulan Ramadan ini bulan yang subur, tanah yang subur. Ketika kita tanam benih akan tumbuh benih itu. Artinya kalau kita berdoa, beribadah macam-macam di bulan Ramadan ini sesuai dengan sunnah, insya Allah akan tumbuh. Doa akan diterima oleh Allah. Bulan ini beda ya, dengan lain ya. Pahalanya akan dilipat gandakan. Bersedekah semuanya ya. Senyum saja jadi sedekah. Jadi orang senyum di bulan suci Ramadan akan menjadi sedekah. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus senyum tiap orang senyum. Melihat tiang listrik juga senyum. Enggak usah ya. Jadi sedikit Ustaz, ya, ini penting kan. Apakah ada dalilnya? Adapun dalilnya kadang-kadang ada, kebanyakan ini masalah sunat tarawih. Sering saya lihat kadang-kadang di 4 rakaat itu berdoa. Jadi 3 kali doa. Jadi bagaimana? Ada dasarnya Ustaz?
sementara 4 rakaat. Tentu ada, Abi. Karena salat tarawih ini dibuat sistemnya oleh ulama kemudian sekali. Jadi ulama yang membuat itu di perukunan Melayu itu ada. Ya, misalnya 2 rakaat ada istilahnya apa istilahnya fadlan minallahi wa rahmah gitu kan. Di 4 rakaat nanti subuhun kudusun rabbuna, artinya ada seorang Bilal yang membaca, itu dibolehkan. Dibolehkan karena dibuat kemudian. Tapi dalam sistem tarawih 8 itu tidak ada. Ini yang 8 ada juga. Itu dicampur orang. Dicampur orang. Di aslinya tidak ada. Baik pemirsa Hajah TV, waktunya sudah meninggalkan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Insyaallah besok Ustaz menjawab ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Adanul. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Kalau kita ingin menyimak Ustaz menjawab, insyaallah kita akan menambah wawasan dan menambah ilmu tentang keagamaan. Hanya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.